Episode dimulai dengan Teresa Lisbon yang akhirnya berhasil meyakinkan Hakim Davis untuk menandatangani surat perintah penggeledahan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan catatan keuangan milik Tommy Volker, seorang pengusaha berpengaruh yang semakin hari semakin mencurigakan. Don't make me regret it, Agent Lisbon. Namun sebelum Teresa sempat menindaklanjuti hal tersebut, tim CBI menerima panggilan darurat mengenai penemuan mayat di sebuah taman yang dikenal sebagai wilayah peredaran narkoba. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan jasad seorang wanita muda yang tergeletak di tanah. Tidak ditemukan dompet di tubuh korban, tetapi Patrick Jane dengan cepat memperhatikan seorang tunawisma di sekitar lokasi. Single malt whiskey. You have very good taste. Setelah mengajaknya berbicara sambil bermain catur, tunawisma itu mengaku telah menemukan dompet milik korban. Because you're not nearly a good enough chess player to win enough money to buy nice scotch like that. Dari identitas di dalam dompet, korban diketahui bernama Charlie Coates, seorang model muda yang sedang naik daun. Yang membuat kasus ini semakin sensitif adalah fakta bahwa Charlie merupakan putri dari seorang anggota Kongres setempat. Teresa dan Jane kemudian mendatangi rumah orang tua Charlie untuk melakukan wawancara. Dalam percakapan tersebut, mereka menemukan fakta penting. Sekitar 1 bulan sebelumnya, sebuah kalung rubi berharga milik keluarga telah hilang secara misterius. Ayah Charlie sempat mencurigai bahwa putrinya yang mengambil kalung tersebut, namun sang ibu justru yakin bahwa pembantu mereka, yaitu Maria, adalah pelakunya. Tuduhan itu bahkan membuat Maria kehilangan pekerjaannya. Think of anyone who may have wanted to hurt your daughter. Those were the people that she was hanging out with. Petunjuk berikutnya membawa tim menuju sebuah pusat rehabilitasi bernama Oasis Ranch. Mereka menemukan bahwa Charlie pernah menjadi pasien di sana dalam upaya memperbaiki hidupnya dari kecanduan narkoba. But Joanna Lyle was her primary therapist, saw her every day. Di pusat rehabilitasi itu, mereka bertemu dengan terapis Charlie bernama Joanna Lyle. Sejak awal pertemuan, Jane sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia juga mencurigai bahwa Charlie memiliki hubungan rahasia dengan pasien lain di tempat tersebut. Could you show me Charlie's room? Yes, of course. Sementara itu, Van Pelt menelpon Teresa dengan informasi baru. Ia menemukan bahwa Tommy Volker secara rutin melakukan pembayaran sebesar $25.000 kepada seseorang bernama Charles Milk. Now start writing the warrant for the Milk residence. I want to catch him by surprise. Selanjutnya, Joe dan Jane menemui teman sekamar Charlie yang bernama Susie. Wanita itu terlihat gugup, bahkan mempertanyakan ejaan nama Jane secara tidak biasa. Hal kecil itu langsung menimbulkan kecurigaan di benak Jane. Jane as in Austin or Mansfield? Susie mengungkap bahwa pada malam sebelum kematian Charlie diam-diam keluar dari kamar sekitar jam 10 malam. Informasi ini menjadi titik awal untuk menyusun kembali kronologi kejadian. Untuk menggali lebih dalam, Jane memutuskan menghadiri sesi terapi kelompok di Oasis Ranch. Dalam sesi tersebut, ia dengan sengaja memancing emosi para peserta hingga terjadi pertengkaran kecil. Tujuannya adalah memancing reaksi yang bisa mengungkap hubungan rahasia Charlie. Strategi Jane berhasil. Identitas kekasih Charlie akhirnya terungkap, seorang pasien bernama Phoenix Bell. Phoenix mengaku bahwa Charlie benar-benar berusaha berubah dan meninggalkan masa lalunya. Mereka bahkan telah merencanakan pertemuan pada malam sebelum kematian Charlie, namun Charlie tidak pernah datang. Phoenix juga mengungkap hal mencurigakan lain. Beberapa malam sebelumnya, mereka merasa ada seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan, tetapi tidak pernah berhasil melihat siapa pelakunya. If she would have just come that night, maybe I could have helped her. Sementara Teresa dan Jane sedang membicarakan kasus Volker, dan Jane menawarkan bantuan. Tetapi Teresa mengatakan bahwa kasus ini adalah tanggung jawabnya. Van Pelt memberitahu Teresa bahwa surat perintah penangkapan telah ditolak. Teresa kemudian pergi menemui Hakim Davis dan menuduhnya telah dimanipulasi oleh Volker. Now, if you will excuse me. Di saat yang sama, Van Pelt menemukan petunjuk lain yang mengejutkan. Sebuah situs gosip diketahui meretweet komentar tentang Phoenix yang ditulis oleh seorang jurnalis bernama Margaret Hammersby. Mendengar nama itu, Jane langsung kembali menemui Susie. Kali ini ia mengungkap bahwa Susie sebenarnya adalah Margaret Hammersby yang menyamar sebagai pasien demi mendapatkan bahan berita. Thanks, Margaret.
You're welcome. Fudge. Jen menjelaskan bahwa ia mencurigainya sejak awal karena Susie terlalu memperhatikan ejaan namanya, sesuatu yang tidak lazim bagi pasien biasa. Margaret akhirnya mengakui semuanya. Ia memang memata-matai Charlie dan Phoenix demi mendapatkan cerita sensasional. Ia juga menceritakan bahwa Charlie terlihat sangat marah setelah menerima kartu dari orang tuanya. Tak lama setelah itu, Charlie sempat menulis surat dalam bahasa Spanyol, namun kemudian merobeknya. Margaret hanya sempat membaca satu kalimat dari surat tersebut, yaitu "Lo siento", yang berarti "saya minta maaf". Petunjuk itu membuat Jen semakin yakin bahwa kalung rubi adalah kunci dari seluruh kasus ini. Excellent. You've been very helpful. Kembali ke sisi Teresa, yang tampaknya mencari jalan lain. Ia pergi ke permainan poker para pemain kelas atas untuk meyakinkan hakim Manchester untuk menandatangani surat perintah penangkapan Volker. The only reason not to is fear. Untuk memancing pelaku, Jen mulai menjalankan rencananya. Ia diam-diam mencuri beberapa barang berharga dari kamar pasien di Oasis Ranch. Tindakan itu segera memicu kepanikan di seluruh fasilitas. Serangkaian laporan pencurian membuat semua orang menjadi gelisah. Situasi tersebut adalah bagian dari strategi Jen untuk memancing reaksi pelaku yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Cho memergoki Jen saat sedang mencuri. Dalam pertemuan dengan pihak manajemen, Jen berpura-pura menjadi seorang kleptomaniak, seolah-olah ia memiliki gangguan mencuri yang tidak bisa dikendalikan. Saat memeriksa mobil Jen, Cho menemukan kalung rubi milik keluarga Charlie di dalamnya. Penemuan itu membuat suasana menjadi tegang. Teresa meminta semua orang meninggalkan ruangan agar ia bisa menangani situasi secara pribadi. Seperti yang telah diprediksi Jen, Joanna Lill langsung panik. Ia bergegas menuju kompor kayu untuk mengambil kalung tersebut, namun tanpa disadarinya, Cho sudah menunggu di sana. Busted. Dalam interogasi berikutnya, Joanna Lill akhirnya mengakui perbuatannya. Ia ternyata seorang penjudi kompulsif yang terlilit hutang dalam jumlah besar. Charlie pernah menceritakan tentang kalung rubi tersebut kepadanya. Lill kemudian membujuk Charlie untuk mengambil kembali kalung itu dengan alasan akan mengembalikannya kepada orang tuanya saat perayaan 30 hari bebas narkoba. Namun niat sebenarnya jauh lebih gelap. Ketika Charlie berhasil mengambil kalung itu, Lill membunuhnya demi mendapatkan uang dari kalung tersebut. Powerless. It's a disease. Kasus pembunuhan Charlie akhirnya terselesaikan. Orang tua Charlie datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Jen dan tim CBI. Teresa kemudian mengembalikan kalung tersebut kepada mereka dan menjelaskan bahwa Charlie sebenarnya telah berubah dan berniat mengembalikan kalung itu sebelum kematiannya. Dan ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tommy Volker menelpon Teresa dengan nada dingin. Ia mengatakan bahwa Teresa tidak akan menemukan apapun dari surat perintah terhadap Charles Milk. Tak lama setelah panggilan itu berakhir, Van Pelt menelpon Teresa dengan kabar yang jauh lebih buruk, bahwa mereka telah terlambat. Di sebuah lokasi parkir, ditemukan sebuah mobil yang ditembaki dari jarak dekat. Di dalam mobil tersebut ditemukan dua korban tak bersalah bersama dengan Charles Milk yang kini sudah tewas. Saksi penting dalam kasus Volker telah dibungkam secara brutal. Saat menatap deretan mayat tersebut, Teresa menyadari bahwa ia sedang menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Dengan suara berat dan penuh tekanan, ia menoleh ke arah Jen dan kali ini butuh bantuannya.